Semua manusia sudah ditetapkan takdirnya jauh sebelum dilahirkan. Kita hanya perlu menunggu waktu untuk merasakan kebahagiaan. Setiap porsinya sudah digariskan, no less and no more. Perjalanan selama 17 jam yang kami tempuh membuat badanku rasanya hampir remuk. Aku dan Mama landing di bandara, lantas memesan taksi dan pulang ke rumah. Indonesia, ya Indonesia. Mama memutuskan untuk kembali ke negara di mana aku dilahirkan. Ada beberapa alasan mengapa kami kembali ke sini. Pertama, Mama ingin mengurus cabang toko kue yang sekarang sudah ada hampir di seluruh kota di Indonesia. Kedua, waktu aku menceritakan tentang Yani yang akan menikah, Mama langsung heboh agar kami cepat-cepat pulang dan menghadiri resepsi. Karena kata Mama, Yani sudah dianggap seperti anak sendiri, padahal aku sendiri tidak terlalu berminat. Ketiga, Mama bilang aku harus kuat dan mencoba ikhlas, jangan lupakan satu hal. Coba buka hati, siapa tahu jodoh kamu emang di Indonesia, jadi biar mudah ketemunya. Itu lagi, setiap hari yang kami lalui, Mama tidak pernah melewatkan kata-kata itu. Kita ke supermarket dulu ya, di rumah nggak ada apa-apa. Ucap Mama membuatku menoleh, lantas aku mengangguk pelan. Tidak lama setelah itu, taksi pesanan Mama datang. Kami langsung naik dan menikmati jalanan Jakarta yang sudah lama tidak kurasakan. Titik demi titik air hujan turun, membentuk uap di kaca mobil. Aku menghirup udara, menikmati dinginnya hujan, memandangi gedung-gedung yang tinggi menjulang di sepanjang kota Jakarta. Taksi berhenti tepat di depan supermarket. Aku dan Mama turun sambil berlari kecil karena hujan yang turun lumayan deras. Mama langsung saja menuju bagian bahan dapur, sedangkan aku ke bagian sabun dan pasta gigi untuk keperluan mandi lebih tepatnya. Saat sudah selesai mencari beberapa keperluan mandi, aku bergegas menghampiri Mama yang ternyata juga sudah selesai. Biar Alda yang bayar, Mah. Di sana rame, antri. Nanti Mama nunggu kelamaan. Mama nunggu di mobil aja, kataku mengambil alih belanjaan Mama. Mama tersenyum seraya memberikan bahan-bahan masakan padaku. Ya sudah, Mama tunggu di mobil ya. Aku tersenyum sambil melihat Mama yang menghilang di telan pintu. Sebagai warga Indonesia yang baik, aku menunggu di antrian paling belakang. Tepat di depanku, ada seorang ibu-ibu dengan anak yang digendongnya. Ibu ini hanya membeli susu, namun di belakangku ternyata ada seorang anak kecil yang umurnya kira-kira 7 tahun tengah menarik-narik tangan ayahnya. Ayah, Allah itu sebesar apa sih? Tanyanya. Aku menoleh ke belakang sebentar. Ayahnya kemudian melihat ke arah pintu keluar dan kebetulan menemukan sebuah pesawat terbang sedang melintas. Kemudian ayahnya bertanya pada si anak, menurut Dinda, seberapa besar pesawat terbang di atas itu? Tanya ayahnya. Aku hanya diam mendengarkan sambil menunggu antrian. Si anak menjawab, kecil ayah, aku bahkan hampir tidak bisa melihatnya, jawabnya. Kita pernah ke bandara kan sayang? Apa Dinda bisa melihat banyak pesawat terbang yang besar-besar di sana? Kita melihat pesawat itu dari jarak yang cukup dekat. Menurut Dinda, seberapa besar pesawat itu jika di sini? Si anak pun menjawab, besar banget ayah. Serunya bersemangat. Kemudian ayahnya menjelaskan pada si anak, kebesaran Allah itu tergantung seberapa dekatnya kita dengan Allah. Semakin kita dekat dengannya, semakin terasa pula kebesarannya. Aku terdiam. Kembali aku dibuat iri dengan sosok ayah luar biasa kepada putri kecilnya, sosok pelindung sekaligus tempat bertanya. Walau aku hanya punya Mama, tempat pulang dan tempat diskusi yang paling ternyaman, Mama selalu bisa memposisikan di antara keduanya. Bahkan dalam satu waktu bisa menjadi Mama dan Papa sekaligus. Tapi apa aku tidak boleh merasakan kasih sayang seorang papa meski sedetik? Papa, Alda Lindo. Selanjutnya, seorang Mbak kasir membuyarkan lamunanku. Detik berikutnya, aku langsung memberikan belanjaan dan langsung dihitung olehnya. Setelah selesai, aku langsung keluar. Rasanya ingin sekali memeluk gadis kecil berkerudung kuning itu.
Aku sekadar menyapa, tapi segan melihat ayahnya. Nanti aku dinilai SKSD, sok kenal sok dekat. Jadi lebih baik pergi sekarang. Nah, ini Alda. Mama langsung menyambutku sambil memperkenalkanku pada seorang pria yang sepertinya seumuran dengan Om Adnan. Masya Allah, sudah besar ya? Alda, apa kabar? Tanyanya. Pria dengan baju koko dan celana di atas mata kaki itu menatapku tersenyum. Sudah besar ya? Apa sebelumnya ia mengenalku? Kenapa terlihat seperti sudah sangat akrab? Ini Ustadz Ahmad sayang, masa kamu lupa? Tanya mama seperti mengetahui kebingunganku. Yang dulu waktu kecil sering kamu ajak main ke pondok pesantrennya. Pokoknya setiap Om Adnan kesana, kamu nangis-nangis minta ikut. Ah ya, aku ingat sekarang. Ustadz Ahmad temannya Om Adnan yang punya pondok pesantren di Bandung. Maaf Ustadz, Alda baru ingat. Ustadz apa kabar? Tanyaku tidak enak. Kesannya aku seperti tidak sopan. Padahal Ustadz Ahmad orang yang hebat, lulusan Universitas Madinah dan sekarang sudah punya pesantren di sini. Bahkan cabangnya sudah ada di Jakarta. Alhamdulillah baik, jawabnya. Kami bercerita banyak hal, mulai dari pekerjaanku dulu. Aku dan mama memutuskan pindah ke Italia 2 tahun, sampai aku yang gagal menikah. Jadi sekarang Alda belum menikah? Belum Ustadz, jawabku pelan. Mau Ustadz kenalkan dengan salah satu pengajar di Pompes. Kali aja kalian cocok. 2 tahun lalu dia terkena musibah. Panjang ceritanya sampai akhirnya dia bisa mengajar di sana. Intinya dia sangat gigih belajar agama. Katanya dulu dia nggak percaya Tuhan, tapi sekarang dia secinta itu dengan Islam. Namanya Abil, orangnya baik, agamanya insya Allah mumpuni, akhlaknya bagus, tampangnya juga jangan diragukan. Tampan seperti arti dari namanya, seperti di majalah-majalah. Kebetulan dia masih single. Papar Ustadz Ahmad menjelaskan bagaimana pria itu. Abil, nama yang bagus. Kapan-kapan Alda boleh main ke sana. Ustadz juga bisa bantu kenalin sebagai perantara ta'aruf, lanjutnya. Alda pikir-pikir dulu Ustadz, jawabku tersenyum tipis. Istikharah, semoga kalian cocok. Di mobil hanya ada keheningan. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Ucapan Ustadz Ahmad tadi membuatku merasa aneh. Kenapa dari ucapannya saja membuatku merasa sudah sangat mengenal pria dengan nama Abil itu. Padahal beliau hanya mengatakan ciri-cirinya. Bahkan aku tidak pernah mengenal pria itu sebelumnya. Tiba-tiba terlintas di pikiranku tentang Yani yang besok akan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Dia sudah menemukan jodohnya. Sedangkan aku hanya tinggal menunggu hari, tapi semuanya batal. Ketika pikiran sudah tidak bersatu dengan hati, perasaan iri itu muncul, saling membangkang dengan pikiran yang menolak karena itu tidak diperbolehkan. Ma, panggilku. Sepertinya Mama akan memberikan aku solusi tentang masalah ini. Mama yang mulanya melamun langsung menoleh. Iya, ada apa dak? Gimana ya Ma, biar kita nggak terus-terusan ngerasa iri sama orang lain, baik dalam hal apapun itu, tanyaku. Mama berbalik menatapku. Kini perhatiannya penuh padaku. Pertama, iri itu nggak akan mengubah apa-apa. Kita iri sama yang lebih cantik, nggak akan bikin kita tambah cantik. Iri sama yang lebih kaya, juga nggak akan bikin kita tambah kaya, jawab Mama. Kedua, iri justru bikin kita nggak bersyukur sama apa yang udah kita miliki. Jangankan bersyukur, sadar aja enggak. Kita jadi nggak sadar kalau hidup kita lebih baik dari hidup orang lain yang jauh di bawah. Mama berhenti sejenak. Ketiga, take action. Kalau iri sama yang pendidikannya lebih tinggi, coba jadikan motivasi. Kalau nggak berkesempatan kuliah, bisa belajar banyak hal di luar bangku perkuliahan. Kalau iri sama orang yang sukses di usia muda, jadiin motivasi. Kamu juga bisa dengan caramu sendiri. Apa yang kamu inginkan di diri orang lain, jadiin motivasi. Bukan justru untuk membuat kamu kehilangan dirimu sendiri. Perkataan Mama benar-benar menamparku, walau permasalahan letak irinya tidak seperti yang Mama katakan, tapi itu suatu hal yang benar-benar membuatnya tersadar akan sifat dengki manusia.
Terakhir, dunia ini temporari. Fokus utama kita adalah kehidupan nanti. Apa yang ada di dunia ini cuma pernak-pernik aja, nggak akan dibawa kemana-mana. Bahkan semakin kita punya banyak, semakin berat hisapnya. Bahayanya lagi, semakin kita punya banyak, semakin kita menginginkan lebih. Irilah kepada hamba-hamba Allah yang sudah dapat jaminan surga. Irilah kepada hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisap. Jadikan iri itu sebagai motivasi. Kalau urusan dunia yang dikejar, percaya sayang, nggak akan ada habisnya, lanjut Mama. Yani, keningku mengerut ketika Mama menanyakan Yani. Yani, tanyaku tidak mengerti. Anak Mama ini iri kan sama Yani, dia udah menikah sedang kamu belum. Kenapa Mama begitu tahu isi hatiku? Yang paling mengerti kamu itu Allah sayang, setelah itu Mama yang hafal sekali bagaimana karakter kamu dari bayi. Makanya kamu kalau nanya suka muter-muter gak langsung ke intinya. Kenapa gak langsung kamu terima aja tawaran Ustadz Ahmad tadi? Tanya Mama sambil menarik tanganku dan digenggam. Sudah saatnya untuk membuka hati sayang sejenak dan mencoba melupakan rasa sakit yang dulu pernah ada. Gak ada salahnya mencoba kan, siapa tahu cocok. Aku terdiam, mencoba. Apa sudah saatnya aku harus membuka hati untuk orang baru? Di keheningan sore aku menutup mata, hembusan angin menerpa wajahku. Setelah sampai rumah, aku izin pada Mama untuk ziarah ke makam Kak Abkar. Sunyi, sepi, di depanku sudah ada ratusan makam yang berjejer rapi. Rumah masa depan. Banyak orang yang begitu gigih mencari uang atau pencapaian untuk dunia dikerjakan penuh semangat untuk mendapatkan gelar, tahta, dan harta, tanpa mengingat kalau semua itu akan sirna dan akan ditinggalkan. Ziarah kubur adalah salah satu amal ibadah yang dianjurkan untuk diamalkan. Setelah berlari kencang mengejar kehidupan dunia, maka semua itu sekejap menjadi sirna karena teringat akan kematian. Dengan demikian, manusia terlindungi dari badai dan kemilu kehidupan dunia yang begitu menggiurkan dan terwujudkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Inilah tujuan utama dari berziarah kuburan, agar aku ingat bahwa suatu saat nanti, cepat atau lambat aku pasti menjadi salah satu penghuninya. Rumah yang megah dan mewah seharga miliaran rupiah akan tergantikan dengan sepetak tanah seluas 2,50 kali 1,50 meter dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 meter. Segalanya tidak berarti apa-apa saat Allah mengatakan waktunya pulang. Sinar matahari yang hampir terbenam membuat mataku agak silau melihat siluet sosok seorang pria yang tengah terdiam melihat makam di depannya. Dia menunduk dalam. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tubuhnya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Potongan rambut yang rapi dan... Tunggu, kejadian seperti ini sama persis seperti kejadian beberapa tahun lalu. Posisinya juga sama. Aku di sini dan pria itu hanya beranjak beberapa meter dari sini. Tatapan pria itu kosong seperti menahan tangis. Sepertinya aku mengenali pria itu. Yang jelas, itu bukan Nasran kan? Bersambung.